selamat malam saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saudara, dari 3 baca pres yang telah diusung untuk maju dalam Pilpres 2024, baru baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang telah mengumumkan dan mendeklarasikan siapa pasangannya. Sementara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto hingga detik ini belum juga mengumumkan siapa pendamping mereka. Entah atau memang masih sibuk mencari atau memang masih saling menunggu untuk mengintip strategi agar memperkuat diri. Namun yang jelas pilihan cawapres tahun ini akan sangat menentukan rakyat Indonesia untuk menjatuhkan pilihannya. Lalu benarkah cawapres akan menjadi sosok penentu kemenangan di Pilpres 2024? Kita akan bahas malam hari ini bersama saya Jihan Novita di Titik Pandang Kompas TV. Dan saat ini sudah hadir bersama saya di studio Kompas TV ada Mas Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Burhan, apa kabarnya? Jihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Dan selain Mas Burhan, saya juga udah tersambung dengan Mas Muhammad Syujahri selaku Direktur Suropati Sindikat yang telah tergabung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Mas Syujahri. Malam Mbak. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Kita akan bincang-bincang malam hari ini. Baik, saya akan mulai dari Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, ini tadi saya sudah spill gitu ya di awal, bahwa memang yang baru mengumumkan kalau sudah berlabuh menemukan pasangannya nih ya dalam kontestasi pemilu 2024 ini baru Anies Baswedan. Sedangkan Ganjar dan juga Prabowo ini belum juga mengumumkan. Kira-kira memang apa benar ini masih sibuk mencari atau memang saling tunggu aja nih? Gimana Mas Burhan? Menurut saya lebih ke arah strategi berkaitan dengan timing penentuan cawapres dan bukan sedang mencari, karena pada dasarnya bakal calon wakil presiden baik buat Pak Prabowo atau Mas Ganjar sudah ada di saku mereka masing-masing. Cuma memang belum ditetapkan terkait dengan strategi, terutama saling tunggu antara kedua capres ini siapa yang dipilih duluan. Jadi ibarat main catur, masing-masing pihak itu menunggu langkah bidak yang dimainkan oleh pihak lawan dalam rangka memastikan strategi yang tepat untuk memitigasi pasangan yang dipilih oleh rival. Jadi lebih ke arah situ. Jadi misalnya apakah Mas Ganjar atau Pak Prabowo mengajukan calon wakil presiden yang punya latar belakang NU, yang punya daya resonansi di wilayah Jawa Timur, itu tentu akan membuat salah satu di antaranya mengambil langkah yang bisa diharapkan menetralisir efek pemilihan cawapres yang dilakukan oleh Mas Ganjar atau Pak Prabowo. Sembari ada satu yang penting. Apa tuh? Soal Mahkamah Konstitusi yang masih menyidangkan terkait dengan judicial materi yang berhubungan dengan capres-cawapres yang berusia di bawah 40 tahun. Dan kalau misalnya MK mengabulkan gugatan tersebut dengan berbagai macam varian, kan ada yang mengajukan gugatan usia boleh diturunkan hingga 35 tahun bagi capres-cawapres. Tapi ada juga pihak yang mengajukan gugatan ke MK tetap 40 tahun karena soal penurunan atau penambahan syarat itu ada di DPR ya sebagai open legal policy, tetapi klausul minimal 40 tahun itu ditambahkan semacam tanda kutip ya keringanan. Jadi siapapun kepala daerah boleh mencalonkan atau dicalonkan sebagai cawapres. Ya meskipun di bawah 40 tahun. Jadi artinya memang sebenarnya sudah ada di saku gitu ya, siapa sosok-sosoknya nih? MK ini penting nih karena kalau misalnya dikabulkan gugatan tersebut langsung keluar namanya Gibran itu menjadi punya potensi untuk dipilih sebagai cawapres. Nah, oleh siapa? Kemungkinan besar lebih kuat ya potensinya kalau Pak Prabowo yang menyodorkan. Saya tahu bahwa ada beberapa elit PD Perjuangan juga menyebut nama Gibran sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar, tetapi secara peluang lebih kecil karena PD Perjuangan sudah mencapreskan Ganjar. Masa cawapresnya Gibran yang sama-sama dari partai yang sama, itu kan namanya jeruk makan jeruk ya. Jadi lagi-lagi ada dinamika tinggi yang nanti kita akan lihat dan kemungkinan besar
penentuan capres-cawapres bisa di ujung penutupan. Kalau saya mau geser dulu ke Mas Sujari, ini kalau Mas Sujari lihat ini nih kira-kira siapa sih sosok cawapres yang memang cocok untuk Ganjar dan juga cocok untuk Prabowo yang bisa mendongkrak elektabilitasnya tentunya? Ya, terima kasih Mbak. Kalau saya sih sederhana aja. Yang paling mudah untuk ditakar saat ini adalah cawapres Pak Prabowo menurut saya. Saya sepakat tadi dengan Bang Burhanuddin tadi bahwa Pak Prabowo ini menurut saya tinggal 2 nama Mbak. Kenapa tinggal 2 nama? Atau saya sebut dulu lah, tinggal 2 nama. Kalau bukan Pak Erick Thohir ya Mas Gibran. Kenapa tinggal 2 nama? Karena Pak Prabowo ini selama masa kampanye berjalan, Pak Prabowo itu berusaha terus untuk memberikan image kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo adalah pelanjut Pak Jokowi, sehingga mau nggak mau Pak Prabowo itu harus memilih cawapres yang betul-betul merepresentasikan Pak Jokowi. Dari bursa-bursa cawapres yang muncul saat ini, yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi, kalau dari sisi Mas Burhan menunggu bagaimana hasil keputusan MK, apakah Mas Gibran bisa untuk maju sebagai cawapres. Tapi di lain sisi ada yang perlu diperhatikan juga kalau ingin memajukan Mas Gibran, karena Mas Gibran itu adalah kader PDIP. Nah, itu juga perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo. Apa intrik yang bakalan muncul ketika memajukan Mas Gibran? Yang kedua, untuk Pak Ganjar ini agak tricky menurut saya. Karena dari berbagai simulasi, Pak Ganjar itu besar disimulasi dengan Ridwan Kamil, besar disimulasi dengan Sandiaga Uno. Tapi ada kecenderungan Pak Ganjar ini juga ingin memilih kombinasi lama yang selalu dipatenkan oleh PDIP, yaitu pasangan nasionalis religius. Jadi sehingga ada juga potensi Pak Ganjar bisa berpasangan dengan Pak Mahfud ataupun Ibu Hovifah. Baik, ini juga yang menarik. Ya, ini juga yang menarik nih. Saya mau tanya lagi ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kan tadi sudah ada muncul ya mungkin nama Pak Erick Thohir dan juga Mas Gibran gitu yang akan menjadi sosok cawapres yang tepat untuk Ganjar maupun Prabowo. Tetapi kalau dari pandangan atau perspektifnya Mas Burhan, apakah mungkin nanti ada sosok satu calon gitu yang tiba-tiba muncul yang tidak ada, mungkin yang sampai saat ini belum ada sinyal-sinyalnya, tetapi kita melihat dari yang kejadian kemarin gitu ya, Jokowi tiba-tiba muncul Ma'ruf Amin gitu sebagai cawapresnya. Ini kira-kira melihat nggak potensi nama baru yang muncul? Kemungkinan dalam politik selalu terbuka, tetapi pertanyaannya seberapa besar kemungkinan itu terjadi. Nah, per hari ini munculnya sosok cawapres yang kejutan, yang penuh kejutan, itu kemungkinannya kecil. Jadi saya melihat baik Pak Prabowo maupun Mas Ganjar itu kemungkinan besar memilih nama cawapres yang sudah muncul di media, muncul di lembaga survei, muncul di media sosial. Jadi sepertinya nyaris tidak ada peluang bagi munculnya nama baru seperti munculnya seorang Kiai Ma'ruf sebagai pendamping Jokowi 4 tahun yang lalu. Pertama, karena pertimbangan elektoral tadi Jihan kan sudah menyebutkan di awal ya, karena selisih antar capres relatif kecil, apalagi peringkat pertama dan kedua itu tipis dalam margin of error, statistically dead heat, maka penentuan cawapres menjadi krusial. Dan ketika penentuan cawapres menjadi krusial, maka penentuan nama nomor 2 itu salah satu yang diukur adalah pertimbangan elektoral. Oke, tandanya memang sudah mengerucut gitu siapa sosok-sosok yang nantinya akan jadi pendamping atau pasangan dari Ganjar dan juga Prabowo. Baik, perbincangan nanti kita akan lanjutkan lagi di Titik Pandang Kompas TV. Saudara, kita akan jeda sejenak. Tetaplah di Kompas TV. Anda
Anda kembali di Titik Pandang Kompas TV bersama saya Jihad Novita. Saudara, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Direktur Suropati Sindiket Mas Muhammad Sujahri. Saya ke Mas Burhan lagi. Mas Burhan, ini kita lihat bahwa memang ada data yang menunjukkan ada beberapa nama yang memang elektabilitas ini tinggi gitu ya, berada di atas jika dilihat dari keinginan warga siapa sih sosok cawapres yang cocok untuk mendampingi Ganjar dan juga Prabowo. Kita lihat bersama, ini dia. Menurut survei dari Indikator Politik Indonesia untuk pilihan cawapres di Jawa Timur, nama Erick Thohir mengungguli nama-nama lain dengan simulasi ada 19 nama. Nah, ini ternyata nama yang paling tinggi yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat adalah nama Erick Thohir. Bagaimana melihat hal ini gitu? Bahwa memang kita lihat juga ada survei ini menyatakan bahwa nama Erick Thohir dipasangkan dengan Prabowo maupun Ganjar ini sama-sama tinggi. Kenapa bisa seperti itu, Mas Burhan? Begini, pertama ada simulasi yang berbeda-beda yang kita pakai ya. Jadi survei dilakukan di Jawa Timur, bukan survei nasional, dengan sampel 1.810. Nah, pertama simulasi yang kita pakai adalah simulasi banyak nama, 19 nama cawapres, dan muncul 2 nama teratas, yang pertama adalah Erick, yang kedua adalah Hovifah. Tetapi secara statistik tidak signifikan, antara 17 dan 15% itu selisih 2% dalam margin of error. Jadi pada dasarnya kita tidak tahu siapa yang unggul, apakah Erick ataukah Hovifah di mata warga Jawa Timur. Nah, kemudian kita juga punya pertanyaan, siapa bakal calon wakil presiden yang dianggap tepat menjadi pendamping Ganjar Pranowo atau pendamping Prabowo Subianto. Erick sebagai bakal cawapres yang dianggap pantas mendampingi Pak Prabowo itu relatif tinggi, disusul Gibran. Sementara untuk Ganjar itu antara 2 nama, Ridwan dan Erick Thohir. Nah, pertanyaannya kenapa Erick namanya muncul di memori warga Jawa Timur? Salah satu penjelasannya adalah dari data yang kita punya, mereka yang merasa dekat dengan NU itu kisaran 79,9%. Itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Jadi warga Jatim itu ke NU-nya itu lebih besar proporsinya. Dan ketika kita breakdown berdasarkan variabel kedekatan dengan NU ini, ternyata Erick tidak kalah dibanding pilihan warga NU kepada misalnya Hovifah atau Mahfud MD. Tapi saat yang bersamaan, Erick juga cukup diterima oleh ormas atau oleh warga Muhammadiyah di Jawa Timur, termasuk umat Islam yang dekat dengan ormas Islam dengan ormas selain NU dan Muhammadiyah, plus non-Muslim. Jadi keunggulan Erick karena bukan hanya dia dekat dengan NU, tetapi juga dengan segmen yang lain. Jadi ini memang cukup menarik juga gitu ya, bahwa memang Erick Thohir ini hadir gitu bukan dari kalangan Jawa Timur atau dari kalangan Nahidin gitu ya, dari NU, tetapi Nahidin, tapi dia namanya tetap berada di atas gitu. Nah, dan kita akan tanyakan mungkin sebentar dulu, tadi ada kesalahan. Nahdien itu satu, yang kedua Erick sebenarnya aktif di Banser, dia mendapatkan posisi sebagai anggota kehormatan Dewan Banser. Tapi memang bukan orang Jawa Timur gitu loh ya. Jadi yang Jawa Timur jelas Mahfud MD, Hovifah. Tapi mungkin karena Mbak Hovifah kan satu ya, beliau belum memanaskan mesinnya. Yang kedua jangan lupa kan masih banyak pendukung Hovifah yang mengharap beliau maju sebagai gubernur lagi. Jadi itu yang mungkin menjelaskan mengapa selisih antara Erick dan Hovifah itu dalam margin of error, meskipun Erick sudah bekerja lama ya untuk mendekati pemilih termasuk di Jawa Timur. Oke, kita akan tanyakan juga nih dengan narasumber yang baru saja bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Gus Syafiq Syauki selaku Ketua PWGP Ansor Jawa Timur. Selamat malam Gus Syafiq. Selamat malam. Iya, Gus Syafiq tadi sepertinya sudah mendengar gitu ya perbincangan saya dengan juga Mas Burhan gitu, bahwa memang ini nama Pak Erick Thohir gitu ada di urutan tertinggi atau urutan pertama sebagai sosok cawapres yang diinginkan masyarakat Jawa Timur. Melihatnya bagaimana? Kenapa akhirnya ini bisa terjadi dan akhirnya di bawahnya Pak Erick baru ada Ibu Khofifah gitu? Ya, terima kasih. Sebelumnya untuk membaca suara Nahdlatul Ulama di Jawa Timur harus dipahami bahwa Jawa Timur adalah cukup besar yang pemilihnya cenderung
follower, bukan independen. Follower artinya bisa di-drive oleh patron ulama atau patron yang lain ya. Berbeda dengan daerah yang di luar Jawa Timur. Kemudian ini menjadikan Jawa Timur perebutan, jadi battleground-nya para capres dan menjadi penentu kemenangan. Seperti Pilpres tahun yang lalu, NU menjadi faktor kemenangan. Kemudian kenapa Erick Thohir dan Bu Khofifah surveinya tinggi? Memang kami di Jawa Timur patronasi terhadap Nahdlatul Ulama ini sangat kuat, terhadap ulama, para kiai ini sangat kuat, bisa di-drive kekuatan suara yang besar, ceruk suara yang besar, bisa di-drive oleh NU, pimpinan tertinggi NU dan para kiai. Ini yang tidak dimiliki daerah lain. Kebetulan Pak Erick Thohir sudah menjadi keluarga besar Banser dan berhasil sukses mengemban amanah sebagai Ketua Panitia 1 Abad NU. Tentu ini menjadi catatan tersendiri dan para generasi muda NU juga melihat bahwa untuk memimpin negara ini butuh skill manajerial yang kuat. Mungkin itu ditemukan di Pak Erick Thohir, Bu Khofifah, dan lain sebagainya. Baik, kalau saya langsung mau tanya ke Mas Sujahri. Mas Sujahri ini melihat, menurut dari perspektif Anda, seberapa besar sih suara dari warga Jawa Timur dan juga warga basis massa NU gitu ya untuk bisa mendulang suara di pemilu 2024? Ya. Kalau tentang signifikansi suara di Jawa Timur, saya yakin sangat signifikan karena Jawa Timur adalah DPT kedua terbesar di Indonesia. Jadi memang cukup besar gitu ya pengaruhnya. Apa yang citra bersih pemerik suara warga NU di Jawa Timur. Baik, sepertinya ada signal, gangguan signal dengan Mas Sujahri. Masalah Mas Burhan mau menambahkan mungkin. Iya, tadi Gus Syafiq menyebut faktor kedekatan emosional dan sekaligus rasional ya, mengapa Erick mendapatkan dukungan yang cukup besar di kalangan warga Jawa Timur. Dari sisi emosional, bagaimanapun Erick tadi disebutkan ya sudah menjadi bagian dari keluarga besar Banser GP Ansor NU, dan kita tahu kedekatan beliau ya dengan struktur PBNU dan para ulama kultural NU baik di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Saat yang sama beliau juga mendapatkan amanah sebagai Ketua Panitia 1 Abad NU yang diadakan belum lama di Jawa Timur. Tetapi ada satu juga keunggulan yang mungkin membuat warga Jawa Timur menilai beliau sebagai sosok yang layak dipilih sebagai orang nomor 2 adalah dari sisi rasionalitas tadi. Dia sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI terutama sebagai Ketua PSSI ya. Karena naiknya Erick sebagai cawapres papan atas itu terutama setelah dianggap berhasil sebagai orang nomor 1 di Federasi Sepak Bola. Nah padahal sebagai Menteri BUMN kan sudah lama, tetapi elektabilitasnya baru muncul itu bulan April atau Maret setelah timnas meraih emas dalam SEA Games di Kamboja. Jadi hal-hal semacam ini ya tentu saja kita harus tunggu, lebih sabar karena bagaimanapun pertarungan nomor 2 juga ditentukan oleh hasil MK. Nah ini terkait dengan Erick sebagai Ketua Umum PSSI, ini juga kan kita bisa melihat gitu ke flashback belakang ada masalah Kanjuruhan gitu yang memang sampai saat ini juga belum terselesaikan. Apakah memang ini akan mempengaruhi, apakah nanti ini akan mempengaruhi elektabilitas Erick ke depannya terkait dengan masalah yang memang ada di PSSI? Saya akan tanyakan ke Gus Syafiq, silahkan Gus Syafiq. Ya tentu sebagian pemilih yang rasional melihat kemampuan manajerial, sekali lagi leadership manajerial untuk mengelola sebuah negara yang besar, tentu tidak hanya ikatan emosional ya. Kami dari kalangan muda akan lebih rasional memilih, dan satu lagi karena sudah menjadi keluarga Banser, maka pasti punya visi yang sama terkait kebangsaan, visi yang sama terkait sendi-sendi kebangsaan, kebinekaan,
yang menjadi ruh perjuangan Nahdlatul Ulama selama ini. Dan ketika Pak Erik bisa menangkap itu, maka kemungkinan besar suara NU akan jatuh pada beliau. Tapi sekali lagi, menyatukan visi dengan Nahdlatul Ulama ini sangat penting, karena NU dimanapun pasti akan patuh terhadap pimpinan tertinggi, meskipun banyak pesantren di Jawa Timur ya. Tapi penyebaran NU struktural ini kan sampai tingkat bawah ranting 8.000 desa di Jawa Timur. Bisa didrive oleh pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama. Ini menjadi kata kunci sebenarnya, bukan cawapres sosok penentu kemenangan pemilu 2024 bagi Jawa Timur, faktor wakil dari NU lah yang menjadi sosok penentu kemenangan pemilu 2024. Oke, ini menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan seusai jeda, tetaplah di Titik Pandang Kompas TV. Anda kembali di Titik Pandang Kompas TV, dan saudara, saya ingin mendengarkan nih dari ketiga narasumber kita pada malam hari ini, kira-kira kriteria apa sih yang harus ada di sosok cawapres yang Indonesia butuhkan saat ini? Mulai dari Mas Burhan terlebih dahulu, singkat saja Mas Burhan. Ya, cawapres yang diperlukan oleh bangsa ini ke depan adalah yang mampu mengakselerasi keinginan kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju 2045. Dan memanfaatkan bonus demografi yang tinggal 13 tahun yang tersisa. Jadi kalau misalnya kita gagal memanfaatkan bonus demografi, maka yang terjadi adalah bencana demografi. Dan itu akibatnya orang Indonesia akan keburu tua sebelum kaya. Dan karenanya butuh sosok cawapres yang punya kemampuan leadership, penguasaan terhadap tantangan ekonomi global, geopolitik, dan sekaligus mampu menerjemahkan visi presiden ke dalam rencana kerja yang terhitung, yang terukur, dan sekaligus visible. Wah, luar biasa nih. Semoga saja nanti sosok itu muncul gitu ya, memang sosok yang tepat seperti itu. Betul. Dan saya ingin dengar dari Mas Sujahri, silahkan Mas Sujahri, kira-kira kriteria apa nih yang harus dimiliki cawapres yang bisa menjawab kebutuhan Indonesia saat ini? Iya, terima kasih. Yang pertama dan yang paling penting adalah sosok cawapres ini harus adalah sosok cawapres yang bersih. Itu satu. Dia bebas dari isu-isu korupsi dan isu-isu korupsi. Yang kedua, sosok cawapres ini menurut saya, sosok cawapres ini adalah sosok cawapres yang mampu mendukung visi keberlanjutan pembangunan. Karena menurut saya apa yang dilakukan 10 tahun ini sudah baik. Dan kita membutuhkan pemimpin yang memang bisa melanjutkan proses pembangunan ini. 2 poin penting itu menurut saya yang harus digarisbawahi dalam penentuan cawapres bagi kedua kandidat ini. Oke, lanjut ke Gus Syafiq, silakan. Ya, terima kasih. Kalau kami di Jawa Timur, kami memandang bahwa NU dalam hal politik elektoral, NU secara institusional tidak berpihak ke partai manapun, ke sosok manapun, tapi NU hanya akan berpihak pada gagasan besar terkait politik kebangsaan. Surabaya ini adalah kota pahlawan, nasionalismenya sangat tinggi, seakan-akan menjaga sendi-sendi kebangsaan itu adalah wasiat, adalah pesan petuah dari para ulama, para pejuang. Ini sangat terasa di Jawa Timur. Kemudian oleh karena itu mengkondisikan NU, warga NU tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang dinilai tidak memiliki gagasan politik kebangsaan. Ya, baik, demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Gus Syafiq Syauqi, Ketua PWGP Ansor Jawa Timur, dan terima kasih juga sebelumnya ada Mas M. Sujahri, Direktur Suropati Sindiket, dan tentunya terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, sudah berbincang bersama kami di Titik Pandang Kompas TV. Salam sehat, sukses terus. Dan saudara, demikian Titik Pandang Kompas TV malam hari ini. Saya Jihanovita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Dulu. Situ dulu ya, Pak. Ngobrol dulu.